Puji nama Tuhan, Bapak Ibu, saudara dan jemaat yang terkasih. Pagi hari ini kami ucapkan selamat datang, selamat beribadah di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Seberapa kita yang ada, biarlah kita bersama-sama untuk dapat menikmati ibadah pagi hari ini. Ya, baik yang ada di rumah masing-masing, bahkan juga yang ada di pojok sebelah Purwodadi, dimanapun kita berada, biarlah kita bersama-sama ya untuk menikmati suasana ibadah pada pagi hari ini. Puji nama Tuhan. Mari kita akan bersama-sama pujikan satu pujian. Engkaulah Tuhan yang kusembah.
Mari kita bersama tunduk kepala, kita akan berdoa. Bapa kami yang di dalam surga, pada kesempatan yang indah pagi hari ini Tuhan, kami boleh mengucap syukur dan berterima kasih atas semua kemurahan dan belas kasihan-Mu bagi kami, sehingga kami dengan seluruh jemaat-Mu boleh bersama-sama datang kepada Engkau. Di dalam kami mau beribadah, memuji, memuliakan Engkau, dan kami boleh menyembah kepada Engkau ya Tuhan. Oh, sungguh betapa kami tetap senantiasa Tuhan hanya mengagungkan nama-Mu Tuhan, korban-Mu yang sudah menebus kami, sehingga kami boleh menikmati Tuhan, yaitu keselamatan yang daripada Engkau. Bahkan terlebih Tuhan, Engkau telah mengangkat kami menjadi imam-imam yang rajani Tuhan, untuk kami dapat melayani Engkau. Oh Tuhan, suasana ibadah di dalam kami mau Tuhan melayani Engkau, bukan oleh kuat gagah kami manusia, tetapi Tuhan hanya oleh Roh-Mu yang kudus yang memberikan kami Tuhan kemampuan. Sebab kami mengaku Tuhan, hidup kami tidak ada kemampuan, hidup kami lemah, hidup kami banyak cacat celah kekurangan Tuhan. Namun kalau Roh-Mu yang kudus Tuhan mengurapi kami semua, seluruh jemaat-Mu, bahkan semua pelayan-pelayan-Mu Tuhan, Engkau senantiasa memampukan kami untuk kami dapat melayani dengan sukacita dan sejahtera yang daripada Engkau. Tuhan, terima kasih. Berkati kami Tuhan, seluruh jemaat-Mu. Engkau senantiasa Tuhan menyatakan berkat-Mu bagi kami lewat kuasa firman dan Roh-Mu yang kudus. Ya Tuhan, yang akan Tuhan senantiasa kami terima di dalam suasana ibadah pagi hari ini Tuhan. Dan kami juga menyadari detik ini, saat ini Tuhan, kuasa roh yang jahat, kuasa iblis, roh setan yang senantiasa tetap mengganggu, bahkan merintangi Tuhan untuk berusaha mencuri firman-Mu. Oh Tuhan, kami satukan hati untuk memanggil nama-Mu yang berkuasa, untuk mematahkan segala kuasa kegelapan, kuasa-kuasa si jahat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami usir, kami tengging, kami halau mereka, supaya kuasa jahat tidak lagi mengganggu kami, supaya kami beribadah dengan suasana sejahtera, sukacita, dan ketenangan yang daripada Engkau. Terima kasih Tuhan, segala puji syukur kami tetap naikkan kepada Engkau. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah pohonkan doa permohonan kami. Haleluya, amin. Ya, puji nama Tuhan. Bapak Ibu, saudara sidang jemaat, pagi hari ini mari kita akan bersama-sama untuk memuji, memuliakan Tuhan, sekalipun suasana yang seringkali ya tidak menguntungkan kepada kita, tetapi kita tetap bersyukur kita dapat beribadah untuk memuji, memuliakan Tuhan. Kita akan nyanyikan satu pujian di dalam buku Psalm nomor 175. Ingatkan daku. Haleluya. Betapa besar kasih-Mu pada diriku, ingatkanku selalu ya Tuhan. Ingatkan kembali akan kebaikan-Mu, selalu akan pengorbanan-Mu. Ajarku selalu mengucap syukur, ingatkanku akan kasih.
ingatkanku akan kasih-Mu. Bila ku pikirkan sungguh ku tak layak menerima korban-Mu yang mulia. Untuk diriku yang hina Kau korban jiwa. Ingatkanku kasih-Mu Tuhan. Ingatkan kembali akan kebaikan-Mu. Ingatkanku selalu akan pengorbanan-Mu. Ajarku selalu mengucap syukur. Ingatkanku akan kasih-Mu. Ya, puji nama Tuhan, saudara-saudara. Kiranya pujian ini kiranya boleh mengingatkan kita kembali ya kepada Tuhan. Ya, karena hari-hari ini ya banyak umat manusia yang seringkali khawatir, takut, ya cemas dan sebagainya. Tetapi bagi kita anak Tuhan, kita diingatkan senantiasa kalau kita bisa merenungkan kebaikan Tuhan begitu luar biasa. Sehingga pagi hari ini kita bisa ada sebagaimana kita ada, itu hanya oleh kemurahan Tuhan. Sebab itu kita patut bersyukur ya kepada Tuhan. Mari kita nyanyikan sekali lagi. Hatiku meluap bila ku renungkan. Haleluya. Hatiku meluap bila ku renungkan kebaikan dan kemurahan-Mu. Betapa besar kasih-Mu pada diriku. Ingatkanku selalu ya Tuhan. Ingatkan kembali. Ingatkan
kiranya kita sebentar akan bersama-sama ya untuk mendengar firman Tuhan. Itu sebabnya kita mau bersama-sama nyanyikan satu pujian di dalam Pesaluk ini nomor 187. Semakin ku berbakti. Di dalam rohani kita, supaya kita kiranya boleh menikmati suasana kemurahan Tuhan sekalipun dunia dilanda dengan begitu rupa keadaannya, tetapi bagi kita anak Tuhan, kalau kita bisa menghargai, menjunjung tinggi akan firman Tuhan, yaitu korban Kristus, maka hidup kita kiranya boleh merasakan suasana kebahagiaan surga. Itu sebabnya mari
kita dengan sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Kita sebentar mau mendengar firman Tuhan. Kita nyanyikan sekali lagi bait yang pertama, bait yang kedua, kornya, dan nanti kami serahkan kepada hambanya yang akan bertugas. Ya, bait pertama, langsung bait kedua, nanti kornya. Haleluya. Sejak ku hidup rohani, tunduk pada Tuhan, dengan segenap penyerahan, semakin ku berbakti, semakin bahagia. Bait yang kedua. Sejak ku mengutamakan kebenaran firman, maka ku selalu rasakan kemurahan maupun layanan Tuhan. Semakin ku berbakti, semakin ku rasa hidupku menjadi lebih bahagia. Tiap hari hidup bersuasana surga, hatiku melimpah dengan firman-Nya. Semakin ku berbakti, semakin ku rasa hidupku menjadi lebih bahagia. Tiap hari hidup bersuasana surga, hatiku melimpah dengan firman-Nya. Puji Tuhan, mari kita tundukkan kepala kita mau berdoa. Bapa kami dalam surga, terima kasih Tuhan atas kemurahan-Mu yang Kau berikan kepada kami pada hari ini. Kalau kami boleh bersekutu bersama memuji membesarkan nama-Mu, ini semua karena kasih kemurahan-Mu. Kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang besar, Engkau Allah yang luar biasa, tidak terbatas tempat dan waktu. Kami percaya dimanapun kami memuji membesarkan nama-Mu, hadirat-Mu nyata Tuhan dalam kehidupan kami. Dan sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Urapi kami, layakkan kami. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengar. Biar Roh Kudus-Mu menuntun kami, supaya kami dapat mengerjakan apa yang Kau firmankan. Terima kasih Bapa, segala puji hormat syukur bagi nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Puji Tuhan, kemurahan Tuhan kalau kita masih boleh beribadah pada saat ini sekalipun kita di rumah masing-masing. Namun kemurahan Tuhan kita masih merasakan hadirat Tuhan bisa dinyatakan dalam kehidupan kita lewat puji-pujian, lewat firman yang disampaikan.
Mari kita mempersiapkan hati kita mendengarkan firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, kalau kita melihat sekitar kita, sekeliling kita akhir-akhir ini, yang kita lihat adalah sesuatu hal yang mencekam ya. Kita melihat di sosial media, di WhatsApp, dimanapun, yang seringkali muncul adalah berita-berita tentang orang yang meninggal, entah itu kerabat kita, sahabat kita, ataupun saudara kita meninggal akibat pandemi. Bukan hanya itu saja, juga pandemi ini mengakibatkan kesusahan yang besar bagi pekerja-pekerja juga, apalagi pekerja-pekerja lapangan. Bagaimana kesusahan ini bisa kita rasakan dalam segala aspek kehidupan kita. Namun pagi ini kita sama-sama mau belajar. Kita sama-sama mau belajar sebagai anak Tuhan, bagaimana kita menyikapi situasi yang seperti sekarang ini. Apakah kita sebagai anak Tuhan akan larut dalam kesusahan ini? Apakah kita juga ikut larut dalam suasana duka, suasana menderita ini? Ataukah ada sesuatu yang kita bisa lakukan dalam masa-masa seperti ini supaya kita tidak fokus pada kesusahan yang terjadi pada saat-saat ini? Mari kita melihat sebuah kisah di dalam Lukas pasal yang ke-8. Injil Lukas pasal yang ke-8 ayat yang ke-43 sampai 48. Lukas 8 ayat 43 sampai 48 tentang seorang perempuan yang mengalami pendarahan selama 12 tahun. Mari kita membaca. Adalah seorang perempuan yang sudah 12 tahun menderita pendarahan dan yang tidak berhasil disembuhkan oleh siapapun. Ia maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jumbai jubahnya, dan seketika itu juga berhentilah pendarahannya. Lalu kata Yesus, "Siapakah yang menjamah aku?" Dan karena tidak ada yang mengakuinya, berkatalah Petrus, "Guru, orang banyak mengerumuni dan mendesak engkau." Tetapi Yesus berkata, "Ada seorang yang menjamah aku, sebab aku merasa ada kuasa keluar dari diriku." Ketika perempuan itu melihat bahwa perbuatannya itu ketahuan, ia datang dengan gemetar, tersungkur di depannya, dan menceritakan kepada orang banyak apa sebabnya ia menjamah dia, dan bahwa ia seketika itu juga menjadi sembuh. Maka kata Yesus kepada perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau, pergilah dengan selamat." Puji Tuhan, kita melihat suatu kisah yang luar biasa. Seorang perempuan yang menderita, mengalami pendarahan selama 12 tahun. Dikatakan pada ayat yang ke-43, perempuan yang sudah 12 tahun menderita pendarahan dan yang tidak berhasil disembuhkan oleh siapapun. Suatu penderitaan yang luar biasa dia rasakan selama 12 tahun itu. Dikatakan tidak berhasil disembuhkan oleh siapapun. Kalau kita baca dalam terjemahan lama, dikatakan adalah seorang perempuan yang berpenyakit bulan sudah 12 tahun lamanya. Maka walaupun dihabiskannya hartanya kepada tabib, tetapi tiada dapat disembuhkan oleh seorang jua pun. Dikatakan dihabiskannya harta kepada tabib. Segala kekayaannya dia gunakan untuk pergi kepada tabib, kepada dokter-dokter, kepada mungkin dukun-dukun seperti itu, tapi tidak ada hasilnya. Dikatakan kalau kita melihat dalam Markus pasal 5 itu dalam cerita yang sama, di sana dikatakan hartanya dihabiskan untuk kepada tabib, bahkan lebih parah penyakitnya, menjadi lebih buruk yang dialami oleh perempuan ini.
Dalam terjemahan lama dikatakan lebih payah. Nah, payah ini berarti sangat berat, sangat sakitnya itu sangat-sangat. Dan bisa berarti juga penat. Itu payah. Dia sudah kesana kemari mencari kesembuhan, tidak ada yang bisa menyembuhkan, tidak ada yang bisa melepaskan dari penderitaan, dari kenajisan yang ada dalam dirinya. Oleh sebab itu, kita sebagai anak Tuhan, jangan sampai kita mengandalkan harta kekayaan kita untuk kita bisa terlepas dari segala kesusahan kita. Harta kekayaan mungkin kita ada, berkat ada, ini berkat untuk Tuhan, untuk supaya kita sembuh. Tapi kalau kita tidak mencari Tuhan, kita malah mencari kepada yang lain, sia-sia, hasilnya ini sia-sia. Malah yang ada lebih buruk. Oleh sebab itu kita mau melihat sikap perempuan ini yang tadi di dalam Lukas pasal 8. Kita mau melihat ayat yang ke-44 sekarang. Dikatakan, ia maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jumbai jubahnya, dan seketika itu juga berhentilah pendarahannya. Kita melihat di saat perempuan ini dalam kelemahannya, di mana kondisi saat itu ya, menurut dari cerita ini, kondisi saat itu keadaan bahwa Tuhan Yesus kembali dari Gerasa ke Kapernaum, banyak orang menanti. Jadi kondisi saat itu ada banyak orang berdesak-desakan menyambut Tuhan Yesus datang. Nah, melihat ini, perempuan ini maju mendekati Yesus. Dalam kelemahannya selama 12 tahun menderita, perempuan ini tetap maju dengan payah, dengan kondisi yang payah. Perempuan ini maju dari belakang untuk menjamah jumbai jubah Tuhan Yesus. Seringkali kita kalau melihat keadaan yang sudah ramai berdesak-desakan, misalnya kita sedang kurang enak badan, kita mau beli obat di apotek, dan apotek itu penuh orang berdesakan karena sekarang ramai apotek di mana-mana. Kita pasti malas ya, kita mau cari apotek yang lain yang mungkin yang lebih sepi, sekalipun harga lebih mahal tidak apa-apa, supaya kita tidak mau merasakan desak-desakannya itu, senggol-senggolannya itu, kita mau menghindari akan itu. Cuman kita melihat di sini perempuan ini memberanikan diri mendekat Yesus melalui kondisi yang ramai berdesak-desakan. Ini sikap perempuan ini saat melihat ada Tuhan Yesus di sana. Saat dia menyambut seperti orang-orang banyak itu menyambut kehadiran Yesus, menanti-nantikan dia yang dikatakan ayat 40 itu. Nah, perempuan ini mendekati Yesus. Kemudian ayat ke-44 juga mengatakan menjamah jumbai jubah Yesus. Perempuan ini langsung menjamah. Tidak sempat berkata, Tuhan, saya mau menjamah jumbai jubah Anda. Tidak, dikatakan langsung menjamah dan menjamah jumbai jubahnya, dan seketika itu juga berhentilah pendarahannya. Kalau kita lihat beberapa, saya membaca ini bahwa perempuan ini seakan-akan mencuri kuasa Tuhan. Namun yang bisa saya katakan adalah perempuan ini kalau dalam bahasa sekarang menggunakan kesempatan di dalam kesempitan. Di dalam suasana yang begitu berdesak-desakan, dia menggunakan kesempatan itu untuk bisa menjamah jumbai jubahnya, supaya dia bisa terlepas dari bebannya, dari penderitaannya. Jamahan ini berbicara tentang kasih Tuhan, pertolongan Tuhan. Jamahan dan sentuhan Tuhan itu berkuasa untuk menyembuhkan, karena Tuhan mengasihi kelemahan kita. Tuhan adalah sumber kasih karunia dan kehidupan. Jadi kalau kita
datang kepada Tuhan dan kita bisa menjamah Tuhan, kita merasakan kasih karunia itu ada dalam kehidupan kita. Damai sejahtera itu, kehidupan kita, Tuhan menolong kehidupan kita. Kemudian kita mau melihat hal yang membuat perempuan ini berani mendekati Yesus. Apa sih yang mendorong perempuan ini bisa berani mendekati Yesus dan secara langsung menjamah jubah-jubahnya? Mari kita membuka di dalam Markus pasal 5, dalam kisah yang sama. Markus pasal 5 ayat yang ke-27. Markus pasal 5 ayat yang ke-27. Dia sudah mendengar berita tentang Yesus, maka di tengah-tengah orang banyak itu ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Ayat 28, sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Nah, ini kita melihat ayat yang ke-27 tadi, dia mendengar berita tentang Yesus. Ini yang menyebabkan perempuan ini berani mendekati Yesus, berani menjamah jubah Yesus. Karena dia telah mendengar berita tentang Yesus. Tentang apa? Tentang bagaimana, siapa Yesus itu, apa yang telah dikerjakannya. Yang selama ini tentang Yesus yang sudah menyembuhkan orang sakit, Yesus yang telah mengusir roh-roh jahat, Yesus yang telah meredakan angin badai, itu yang dia dengar. Dari hasil mendengar itu, ayat yang ke-28, sebab katanya asal kujamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Nah, ini hasil mendengar. Ada iman, ada sebuah harapan dalam kehidupannya bahwa aku telah mendengar Yesus ini katanya menyembuhkan. Aku berharap untuk aku bisa mau sembuh. Makanya perempuan ini memberanikan diri mendekati Yesus. Perempuan ini memberanikan diri untuk menjamah Yesus. Jadi kabar tentang Yesus yang kita dengar selama ini, itu yang membuat iman kita timbul. Itu ada dalam Roma pasal 10 ayat yang ke-17. Roma pasal 10 ayat yang ke-17 dikatakan, jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Iman itu timbul dari pendengaran. Oleh sebab itu, mari kita, walaupun kita beribadah di rumah, kita mau mengevaluasi diri bagaimana kita mendengarkan firman ini. Firman yang sudah disampaikan oleh Bapak Gembala, oleh para penatua yang lain, bagaimana kita menyikapinya. Apa yang telah disampaikan. Kita juga mendoakan para hamba Tuhan yang menyampaikan firman, supaya yang disampaikan itu tentang Yesus, tentang siapa Yesus, tentang apa yang dikerjakan Yesus dalam kehidupan manusia, sehingga kita bisa muncul perkataan iman bahwa karena Yesus inilah dia akan menolongku, Yesuslah yang akan menopangku di masa-masa seperti sekarang ini. Ini suatu evaluasi diri bagi kehidupan kita. Mari kita di rumah mendengarkan firman Tuhan. Kita biasanya di gereja mendengarkan firman Tuhan. Tapi kalau di rumah selesai ibadah, selesai matikan YouTube. Nah, terus apa? Nah, kalau kita di gereja kita masih bisa merenungkan kembali apa yang telah disampaikan. Ini, mari kita mau perhatikan bersama bagaimana sikap kita dalam mendengarkan firman Tuhan kita. Bagaimana sikap kita selanjutnya. Kemudian sikap kita ini di rumah dalam mendengarkan firman menentukan bagaimana kita dapat melakukan apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita, menentukan iman kita.
kita mau meyakinkan bahwa Tuhan itu tidak terbatas ruang dan waktu seperti doa saya tadi. Bahwa Tuhan itu dimanapun, bahkan dikatakan 2-3 orang berkumpul dalam namaku, aku hadir. Oleh sebab itu tidak ada alasan bahwa ibadah di rumah tidak seenak ibadah di gereja, tidak dapat soul-nya, tidak dapat vibes-nya, tidak dapat suasananya. Ini tergantung bagaimana kita menyikapi apa yang kita kerjakan. Kalau kita sungguh-sungguh, kita dengan suatu dorongan dari Roh Kudus untuk beribadah kepada Tuhan, dari rumah pun kita bisa merasakan bahwa hadirat Tuhan nyata. Puji Tuhan. Kemudian kembali lagi dalam Markus pasal 5 ayat 30 sampai yang ke-33 sekarang. Markus pasal yang kelima ayat yang ke-30 sampai 33. Pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan bertanya, "Siapa yang menjamah jubahku?" Murid-muridnya menjawab, "Engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu dan engkau bertanya, siapa yang menjamah aku?" Lalu ia memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya, tampil dan tersungkur di depan Yesus dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Kemudian dari cerita ini yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Dikatakan Tuhan mencari, Tuhan memandang sekelilingnya. Tuhan mencari siapa yang telah menjamahnya, siapa yang datang kepadanya. Bukan karena Tuhan mau memarahi. Kenapa kau tidak bilang-bilang? Kenapa kau tidak mau memohon dulu? Tapi Tuhan mencari. Tuhan supaya apa? Supaya kita menampakkan diri. Supaya kita menjadi saksi. Kalau dikatakan di dalam Lukas, perempuan ini menceritakan kepada orang banyak apa yang telah terjadi pada dirinya. Jadi perempuan ini menceritakan bahwa dia sudah 12 tahun mengalami pendarahan, mengalami penderitaan yang begitu rupa. Dan saya mendengar kabar tentang Yesus akhirnya memberanikan diri untuk maju, memberanikan diri untuk menjamah Yesus. Dan dia bisa membuktikan. Di Lukas tadi dikatakan ayat yang ke-47, ketika perempuan itu melihat bahwa perbuatannya itu ketahuan, ia datang dengan gemetar, tersungkur di depannya, dan menceritakan kepada orang banyak apa sebabnya ia menjamah dia, dan bahwa seketika itu juga menjadi sembuh. Apa sebabnya ia menjamah? Yaitu tadi, dia menceritakan penderitaannya selama 12 tahun. Dan ia juga menceritakan seketika itu juga menjadi sembuh. Itu suatu kesaksian bahwa apa yang aku dengar selama ini tentang Yesus ini sudah ku rasakan sendiri dalam kehidupanku, sudah ku saksikan sendiri bahwa aku sembuh. Dikatakan selama ini aku perempuan ini mengatakan selama ini aku mencari kemana-mana tabib ini, aku sudah mengeluarkan banyak, tidak ada yang bisa menyembuhkan. Setelah aku mendengar ada kabar tentang Yesus, akhirnya aku tergerak, aku mau datang kepadanya, aku mau menjamah jubahnya. Dan akhirnya benar, aku sembuh. Nah, ini yang bisa dikatakan ini sebuah kesaksian, sebuah kabar baik yang mana saat-saat ini sangat dibutuhkan oleh banyak orang, kabar baik ini. Yang seringkali kita lihat di media sosial adalah kabar-kabar yang mengerikan. Nah, kita sebagai anak Tuhan ini suatu kewajiban bagi kita. Ini yang Tuhan mau. Mari kita kabarkan kabar baik itu. Kabar tentang Yesus, kabar tentang Tuhan kita yang telah menolong kita. Sekalipun kita juga mengalami penderitaan, kita juga diizinkan untuk merasakan sakit,
juga terkonfirmasi. Namun kalau kita saat ini masih bisa menghirup oksigen secara gratis, itu semua karena Tuhan. Itu semua karena kemurahan Tuhan masih diberikan bagi kita. Itu yang kita kabarkan. Bukan kita malah ikut-ikutan mengabarkan, malah kita ikut panik. Tidak, kita harus mengabarkan bahwa siapa Tuhan Yesus itu yang telah menolong kita. Jadi, apa yang telah kita saksikan, bahkan hingga kita rasakan atau alami jamahannya, itu kita sampaikan kepada orang banyak. Dan akhirnya apa? Akhirnya Tuhan sendiri yang mengatakan bahwa imanmu menyelamatkan engkau. Dari apa? Dari tadi, perbuatan tadi. Kita sudah mendengar kabar tentang Tuhan. Kemudian kita mau melakukan apa yang kita bisa kerjakan, yaitu apa? Mendekati Yesus. Kita memiliki iman, kita memiliki harapan, kita mau mendekat kepada Yesus. Itu yang bisa kita kerjakan. Jadi Tuhan sendiri menyatakan imanmu menyelamatkan engkau, menyelamatkan dari penderitaan, menyelamatkan dari kenajisan. Tuhan sendiri yang memberikan kemenangan. Iman itu memberikan kemenangan dalam dunia ini. Kita baca dalam 1 Yohanes 5 ayat 4. 1 Yohanes 5 ayat yang keempat. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Ini ayat ini sudah dibacakan pada minggu yang lalu. Puji Tuhan, dan ini diingatkan kembali. Semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Kemenangan yang mengalahkan dunia adalah iman kita. Oleh sebab itu, bagaimana, kembali lagi kesimpulannya, bagaimana kita mendengarkan firman Tuhan, bagaimana kita menanggapi firman kebenaran, kabar tentang Yesus itu, supaya kita ada iman dalam kehidupan kita. Kita bisa berani mendekati Yesus. Kita bisa berani menjamah Tuhan. Saat-saat seperti ini, mari kita mau lebih lagi memiliki kerinduan untuk mendekati Yesus. Kita datang kepada Tuhan, kita telah mendengarkan berita tentang Yesus, kemudian kita datang kepada Tuhan. Kita walaupun harus melewati tadi desakan orang yang berdesak-desak, kita harus melewati rintangan, namun kita kalau ada kerinduan untuk mendekati Yesus, itu pasti Tuhan buka jalan. Terlebih kita yang telah ditebus Tuhan, Tuhan telah mati bagi kita dan bangkit menjadi imam besar bagi kita. Kita baca dalam Ibrani pasal 4 ayat yang ke-16. Ibrani pasal 4 ayat yang ke-16. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Dikatakan marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, karena Dia imam besar kita yang telah menebus kehidupan kita. Jadi mari kita tahta kasih karunia itu, supaya kita menerima rahmat, anugerah Tuhan itu kita terima, dan kita menemukan kasih hadirat Tuhan itu ada dalam kehidupan kita. Kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya, pada waktu Tuhan. Tuhan menolong pada waktu Tuhan. Oleh sebab itu dikatakan supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia. Kasih karunia itu kita terima. Ada damai sejahtera dalam kehidupan kita, supaya kita ada kekuatan menantikan pertolongan Tuhan itu. Sehingga kita tidak malah bersungut-sungut, kapan Tuhan menolong, kenapa Tuhan tidak menjawab doa saya. Ini kita mau memperhatikan di hari-hari terakhir ini. Jadi firman pada siang hari ini kita mau belajar bersama. Mungkin dengan secara sederhana saya menyampaikan
yaitu bagaimana kita mau datang kepada Tuhan, bagaimana sikap kita beribadah di rumah, mendengarkan firman Tuhan. Apakah yang akan kita kerjakan setelah mendengarkan firman Tuhan itu, sikap kita apa yang akan kita kerjakan? Apakah kita hanya mendengar saja lalu lewat, atau kita mendengar, kita renungkan, akhirnya timbul perkataan iman dan kita berani melakukan apa yang Tuhan sampaikan pada kita? Mari kita sama-sama mau memperhatikan ini. Dan ayat penutup, ayat terakhir, ini ayat sudah biasa kita dengar bersama. Mazmur 50 ayat yang ke-15. Mazmur pasal yang ke-50 ayat yang ke-15. Mazmur 50 ayat 15. Berserulah kepadaku pada waktu kesesakan. Aku akan meluputkan engkau dan engkau akan memuliakan aku. Ulangi, berserulah kepadaku pada waktu kesesakan. Aku akan meluputkan engkau dan engkau akan memuliakan aku. Ini suatu pernyataan. Mari kita berseru kepada Tuhan apapun yang terjadi dalam kehidupan kita. Mari kita mau serahkan segalanya kepada Tuhan. Kita mau seperti perempuan ini datang kepada Tuhan, memberanikan diri masuk ke tahta suci karunia. Kita merasakan kasih kemurahan Tuhan. Maka Tuhan akan meluputkan kita. Tuhan akan meluputkan kita. Sekalipun kita mengalami, tapi Tuhan menolong kita, menopang kita. Dan akhirnya kita akan memuliakan nama Tuhan. Itu yang Tuhan mau. Sehingga nama Tuhan itu dipermuliakan dalam kehidupan kita, menjadi kesaksian dalam kehidupan kita. Mari kita menyanyikan lagu ini. Kita mau berseru kepada Tuhan. Bila sengsara menimpa ke atasmu, bila kelam kabut tak menentu hidupmu, ingat ada seorang penolong bagimu. Dia tak pernah jauh darimu. Bila godaan menggodai hidupmu, bila cobaan mencobai hatimu, ingat ada seorang penolong bagimu. Yesus selalu pedulikan kamu. Berseru, berseru, memanggil namanya, berdoa, dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya, dia tak jauh darimu. Dia hanya, mari kita katakan berseru, memanggil namanya. Kita memanggil nama yang berkuasa. Berseru, memanggil namanya, berdoa, dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya, dia tak jauh darimu. Mari kita mau bangkit berdiri bersama. Dimanapun kita berada, kita bangkit berdiri bersama. Kita mau angkat tangan kita, katakan berseru. Berseru, memanggil namanya, berdoa, dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya,
berseru memanggil nama. Sekali lagi doa kasih saya mengundang Bapak Gembala untuk berdoa. Berseru, haleluya, berseru, manggil namanya, berdoa, beri dirimu, percaya, dia tak jauh darimu, dia hanya sejauh. Haleluya, 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 haleluya. Segala puji, hormat, syukur diatur persembahkan ke hadapan hadirat-Mu. Betapa kami bersyukur Tuhan untuk lawatan Tuhan. Engkau telah menghampiri kami Tuhan lewat firman-Mu yang disampaikan oleh hamba-Mu. Tuhan, terima kasih. Sungguh Tuhan, dunia tidak bisa menolong kami. Tabib, dokter, dan segala sesuatu, bahkan harta kekayaan habis tidak bisa menolong. Terima kasih Tuhan. Tetapi Engkau memberi kemurahan, rahmat-Mu, memberi kesempatan kepada perempuan ini yang telah begitu habis harapan. Tetapi Tuhan, dia boleh mendekat kepada Engkau untuk menjamah ujung jubah daripada Engkau. Oleh karena iman percaya, oleh karena ia mendengar berita tentang Engkau, dan iman percayanya dilaksanakan di tengah-tengah kesukaran, di tengah-tengah kehancurannya. Tetapi Tuhan, Engkau menghargai iman daripada perempuan ini. Oh Tuhan, terima kasih firman-Mu yang heran pada pagi hari ini. Kami bersyukur Tuhan, biar Engkau juga hadir di tengah-tengah kami sebagai imam besar agung yang turut merasakan segala kelemahan kami. Engkau juga tahu Tuhan keadaan jemaat-Mu dewasa ini. Bahkan Engkau mengetahui apa yang sedang terjadi di sekitar kami. Oh Tuhan, banyak kehidupan-kehidupan yang telah mengalami kehancuran, kemiskinan, kelaparan. Tuhan, oleh karena pandemik ini, bahkan dengan diberlakukannya PPKM selama beberapa minggu ini, membuat banyak orang menderita. Tetapi puji syukur bagi nama Tuhan. Hari ini firman-Mu mengingatkan kami,
supaya kami tidak hanyut di dalam kesukaran, tidak hanyut di dalam kesusahan, tetapi kami menggunakan kesempatan untuk mendekat kepada Engkau, untuk menjamah ujung jubah-Mu sebagai imam besar agung. Dan sungguh Tuhan, firman-Mu heran dan berkuasa. Tuhan, terima kasih sebabnya kami mohon belas kasihan kemurahan-Mu, jemaat-Mu yang di rumah masing-masing mendengarkan firman Tuhan pagi hari ini, kiranya dapat dibangkitkan iman percayanya, haleluya, supaya di tengah-tengah masa yang sukar, mereka tidak terlelap, tidak terjerumus, tidak hanyut di dalam kesukaran-kesukaran, tapi bangkitkan iman kami Tuhan, haleluya. Berikan mereka hati yang dapat tegar untuk mendekat kepada Engkau, menjamah ujung jubah Tuhan. Tuhan, terima kasih, berkati seluruh jemaat-Mu dimanapun berada. Bahkan mereka yang mungkin juga saat ini mengalami masa-masa yang demikian berat, gelap Tuhan, terutama iman yang mulai pudar. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, Engkau menjamah mereka, kuatkan iman mereka. Terima kasih Tuhan untuk anak-Mu Philip yang telah Engkau pakai menjadi alat Tuhan pada hari ini. Pergunakan dia di masa mudanya, Tuhan, urapi dan pakai dia dengan heran di hari-hari yang mendatang. Segala puji syukur bagi nama Tuhan, di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat, Imam Besar Agung kami. Haleluya. Amin. Ya, puji Tuhan, saudara-saudara, saya sangat bersyukur pada hari ini kita masih dapat mendengar firman Tuhan, sekalipun lewat ibadah online seperti ini ya saudara. Saya sendiri tidak dapat memprediksi sampai kapan kita mengalami ibadah seperti ini. Sebab pemerintah sendiri belum bisa memastikan kapan pandemik ini bisa berakhir. Tetapi andai kata ini terus berjalan, firman Tuhan hari ini sungguh mengingatkan kita. Mari kita di tengah-tengah masa yang sukar, kita tidak hanyut, tetapi ada rema yang saya tangkap pada hari ini, yaitu mempergunakan kesempatan di tengah-tengah kesusahan ini untuk kita bertindak dengan iman, untuk mendekat kepada Yesus. Haleluya. Sebab itu saudara-saudara, saya selalu ingatkan supaya saudara di hari-hari ibadah, jam-jam ibadah, saudara gunakan dengan baik di rumah masing-masing. Tidak mengurangi, saudara, tidak mengurangi ibadah kita seperti di dalam gereja. Justru di rumah masing-masing kita dapat lebih sungguh-sungguh mendekat kepada Tuhan. Jadi saudara, firman Tuhan pagi hari ini bila kita akan renungkan kembali, kita terapkan dalam kehidupan kita, supaya di tengah-tengah kehancuran ini, mungkin ada banyak orang yang sudah kehilangan harta bendanya dan tidak berhasil, atau mungkin tambah mengalami kesusahan, kesukaran. Saudara, mari kita gunakan kesempatan untuk kita mendekat kepada Tuhan. Gunakan iman saudara, yaitu dengan cara mendengar firman. Sebab itu saya mengingatkan saudara, gunakan waktu untuk membaca firman. Setiap hari, saudaraku, setidak-tidaknya sekali atau 2 kali, pagi dan malam. Karena dengan mendengar firman, saudara mempunyai iman, dan mempunyai iman, saudara bisa meraih atau mendekat kepada Tuhan. Dan saudara mendapat pertolongan, mengatasi masa yang sukar. Tuhan memberkati,
Mari kita akan lanjutkan ibadah kita dengan memuliakan Tuhan. Dan saudara-saudara di rumah masing-masing, seperti yang saya selalu ingatkan, baca 1 Korintus 16 ayat 1, supaya kita dapat menyisihkan berkat Tuhan di dalam kehidupan kita masing-masing. Kemudian saudara dapat sampaikan kepada koordinator atau ketua kelompok saudara, kemudian ketua kelompok akan meneruskan kepada bendahara jemaat, sehingga pekerjaan Tuhan dapat terus berjalan dan janji Tuhan, berkat Tuhan dilimpahkan atas saudara sekalian. Tuhan memberkati. Dan selanjutnya untuk ibadah-ibadah selanjutnya, saudara harap mendengar berita atau informasi yang kami sampaikan lewat media sosial atau WhatsApp, ya. Saudara akan menerima berita, karena terus terang kita belum tahu sampai kapan. Saya dengar pemerintah akan memperpanjang PPKM ini. Kalau itu terjadi, sungguh saudara, makin berat hidup. Tetapi firman Tuhan hari ini sungguh-sungguh menguatkan kita. Mari kita tidak akan hanyut, tetapi kita gunakan kesempatan, gunakan iman kita untuk mendekat kepada Tuhan. Dan ada tersurat di dalam Roma 10 ayat 13, orang yang percaya tidak akan dipermalukan. Puji Tuhan, saudara. Dan ibadah akan berlangsung terus secara online atau mungkin live streaming kalau keadaan memungkinkan, tetapi saudara tetap mengikuti dengan tekun setia dari rumah masing-masing. Tuhan memberkati. Saudara, kita akan berdoa untuk saudara-saudara kita yang lemah, di antaranya saudara Iwan Prastiono. Juga kita berdoa untuk saudara-saudara kita yang lain. Juga saya minta hamba Tuhan di Balikpapan, Bapak Pendeta Julius Supaat, kita doakan, dia juga sakit saat ini dan bahkan gerejanya di lockdown. Mari saudara kita akan doakan juga kepada hamba-hamba Tuhan yang lain, kita doakan. Saya juga beritahukan bahwa salah satu jemaat kita di desa dalam suasana duka beberapa hari yang lalu, yaitu Ibu Sulasmini dan Mas Ponso, karena saudaranya atau kakaknya bernama Mas Dodi dipanggil Tuhan. Tetapi kami sudah berdoa, sudah menghubungi keluarga, dan mereka sungguh sangat bersyukur untuk doa yang kita persembahkan. Kita doakan terus untuk Ibu Sulasmini, Mas Ponco, jemaat kita di desa, supaya Tuhan memberikan kekuatan. Puji Tuhan, saudara-saudara, mari kita akan akhiri ibadah kita dengan doa. Kita akan berdiri bersama-sama. Kita akan menyanyi satu pujian, tinggal sertaku kawan yang kudus. Tinggal sertaku kawan yang kudus, telah hampir malam, jangan jalan terus, tak pertolongan hanya padamu. Silakan Tuhan tinggal sertaku, tinggal sertaku, tinggal sertaku kawan yang kudus, telah hampir malam, jangan jalan terus, tak pertolongan hanya padamu. Silakan Tuhan tinggal sertaku. Tuhan, inilah doa kami.
hari makin gelap, kejahatan makin bertambah-tambah, kesusahan makin bertubi-tubi. Tetapi ya Tuhan, inilah doa kami, tinggallah serta dengan kami. Kami tidak berani berjalan sendiri. Sebab itu Tuhan, di masa-masa yang sukar ini, sertailah kami, sertailah seluruh jemaat Tuhan, sehingga mereka merasakan sekalipun melewati lembah-lembah kelam bayang maut, tetapi tidak akan takut karena Tuhan menyertai. Gadamu dan tongkatmu menghibur dan menyertai kami. Tuhan, sebelum kami mengakhiri ibadah ini, kami ingat mendoakan beberapa saudara kami. Di antaranya saudara Iwan Markus Prastiono, Tuhan jamah. Kami juga ingat hamba Tuhan, Pendeta Julius Supaat di Balikpapan. Tuhan menjamah Tuhan. Kami juga mendoakan Ibu Sulasmini, Mas Ponco bersama istri di Purwodadi di desa. Tuhan, Engkau berikan kekuatan, penghiburan, karena anak mantunya Tuhan panggil beberapa hari yang lalu. Tuhan juga memberi kekuatan pada Mbak Sri Haryanti yang di Purwodadi, Tuhan juga memberkati. Tuhan, terima kasih, segala puji syukur bagi Tuhan. Kami juga berdoa untuk pemerintah bangsa negara kami Indonesia yang di saat-saat ini sedang begitu gigih menghadapi dan mencari jalan keluar dari kesukaran yang terjadi dari COVID-19 ini. Oh Tuhan, kami berdoa lewat berbagai-bagai malapetaka ini, buatlah bangsa kami Indonesia dapat mengerti hanya Tuhan, Allah yang Maha Kuasa, Maha Besar, yang patut ditinggikan dan dipermuliakan, dan Engkau berkuasa atas segala sesuatu. Kami mohon Tuhan, Engkau berikan kekuatan kepada bangsa kami, pemerintah kami, dalam mengatasi kesukaran-kesukaran ini. Bapa, terima kasih. Sekarang Tuhan, kami menyerahkan jemaat-Mu di tempat masing-masing. Kiranya Tuhan memberkati mereka dengan berkat damai sejahtera, sukacita yang daripada Engkau. Di dalam persekutuan, di dalam kuat kuasa Roh-Mu yang kudus. Segala puji hormat, kemuliaan bagi nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mohon doa kami. Haleluya. Amin. Selamat siang, Tuhan memberkati saudara semua. Amin.